Mengapa ada ritual kematian? Mungkin karena manusia percaya adanya hidup setelah mati. Untuk kebahagiaan di hari akhir itu perlu ada upaya saat hidup di dunia ini. Karenanya ada peninggalan-peninggalan berupa bangunan dan tradisi. Nama candi di Indonesia diidentikan dengan nama Dewi Kematian. Makanya nama-nama bangunan yang terbuat dari batu di zaman Hindu maupun Buddha itu di kita disebut dengan candi. Sementara di Eropa disebut temple. Candi atau temple adalah tempat menyimpan abu jenazah. Jika di Borobudur itu di dalam kubahnya itu di dalamnya ada abu jenazah. Begitu di dalam buku sejarah agama Hindu dan Buddha menceritakan tentang siapa itu Dewi Kematian atau Dewa Kematian. Mengapa ritual kematian itu berbeda-beda? Jawabnya adalah tergantung kepada sumber informasi yang mereka terima. Ada yang memandikan jenazah di air suci, membakar, atau menguburnya. Mereka yang masih hidup merasa yakin arwah jenazah itu bahagia di alam sana setelah melalui Berikut ritual. ini di belakang layar kita lihat beberapa jenis dewa kematian di seluruh dunia. Sementara ini kita hanya mengenal 15 dewa kematian yang ada di Yunani, di Romawi, di India, di Iran, Irak, dan masih banyak lagi di tempat-tempat lain di seluruh pelosok dunia ini yang mengakui bahwa dewa atau dewi kematian itu memang ada. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Oleh sebab itu, ikuti konten ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Supaya tidak keliru dan tidak salah paham. Cermati dari awal hingga akhir. Kita bahas Selamat dari ritual menyaksikan. kremasi dan pemakaman jenazah. Agar jenazah itu bisa diterima oleh alam semesta, perlu ritual jenazah. Ada kitab suci yang mengatakan, Allah. upaya itu percuma, karena upaya itu harus lewat cara dia saat hidup, bukan setelah mati. Baik ya. Kali ini kita akan berbicara tentang kremasi dan pemakaman. Kremasi yang diajarkan oleh salah satu ajaran agama, yaitu dari ajaran agama Hindu yang akan kita bahas di sini, mengembalikan jasad manusia ke udara, ke air, ke tanah, dan seterusnya. Berbeda dengan ajaran agama di Iran zaman dahulu yang menyembah api, di mana manusia itu diciptakan oleh dua makhluk yang berbeda atau dua ruh yang berbeda, yaitu ruh jahat dan ruh baik. Ahriman sebagai ruh jahat dari kegelapan yang menciptakan jasad ini, ciptaannya najis. Maka Jasad manusia diciptakan oleh roh jahat. Kok bisa? Ini ajaran apa? Dan dari mana? Oh, di Iran yang menyembah api. ketika manusia Gimana ceritanya? itu mati, jasadnya tidak boleh menyentuh bumi karena bumi ini adalah suci, tidak boleh menyentuh air dan tidak boleh menyentuh api. Berbeda dengan di India, ajaran agama Hindu, jasad itu harus dibakar, dikembalikan abunya ke bumi, kemudian airnya diuapkan, dan masih banyak logika-logika berdasarkan keilmuan tadi. Hadirin sekalian, coba tonton video di belakang ini. Ini adalah ritual tentang pembakaran mayat atau kremasi menurut ajaran agama Hindu yang ada di India dan ajaran agama Hindu di Bali. Di dalam video ini juga ada cara ritual mengembalikan jasad ke bumi agar menyatu dengan tanah, agar dipilah-pilah oleh alam semesta melalui proses di dalam bumi, dimakan oleh cacing, oleh makhluk-makhluk kecil, diurai sehingga tinggal tulang benulang. Itulah yang ada di Baki. Di Baki, tepatnya yaitu di Madinah, di belakang Masjid Nabawi,
Itu adalah pemakaman yang setiap 4 tahun satu kali tulang benulangnya dikumpulkan dan disimpan di satu tempat rahasia yang tidak bisa diceritakan di sini. Nah, setelah itu lubang-lubangnya itu diganti oleh mayat-mayat baru. Maka pemakaman di Baki itu tidak pernah bertambah luasnya. Itu saja. Karena apa? Karena pemakaman itu adalah proses mengembalikan jasad.